Embun, selamat pagi. Hi everyone, Afwina, Mel, Kopi Gula Aren, Ariska, Rizky, Herlambang. Good morning, good morning, good morning. Sudah sarapan? Seperti biasa saya baru ditemani dengan secangkir kopi sambil menanti kehadiran Iwet. Saya ingin menyapa teman-teman dulu, mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung di duet siaran pagi ya. Kita sudah kembali rutin nih Senin sampai Jumat, Dave dan Iwet menyapa teman-teman melalui platform TikTok. Nah, karena kita menggunakan platform TikTok, jadi kalau bisa selagi teman-teman menikmati siaran kami, jangan lupa di tap-tap layarnya ya, supaya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk terus menggunakan platform ini dengan baik, begitu ya. Apple buka pabrik di Indonesia, really? Oke. Akankah itu memberikan pengaruh apa-apa pada harganya? Aku soalnya kayak merasa bahwa harga gadget tuh makin mahal ya. Setuju nggak sih teman-teman? Kayak ini iPhone yang saya gunakan nih, ini kado dari sahabat saya Karen Delano waktu saya nge-MC I Make You Look Fabulous di Senayan City. That was 2 years ago. 2 tahun lalu, dan sampai sekarang saya belum ganti handphone, sementara teman saya Karen Delano udah 2 kali ganti handphone. Jadi dari cerita itu saya tuh termasuk orang yang agak jarang sebetulnya mengganti iPhone, mengganti gadget in general. Jadi biasanya kalau udah 3-4 tahun baru saya ganti yang udah berasa banget bolot dan dikit-dikit mesti di-charge, dikit-dikit panas gitu. Ya, iya kan? Gitu. Apalagi I don't know, it's a little bit difficult to catch up with technology for me, gadget in particular ya. Kayaknya setahun ada 2-3 jenis baru gitu. Saya tuh tipe orang yang butuh penyesuaian gitu loh kalau mesti ngapa-ngapain. Oke. Anywho, coba nanti kita apa menurut teman-teman? Akankah dibukanya pabrik baru Apple di Indonesia itu memberikan pengaruh apa-apa untuk kita? Thank you. Yes, I'm so into nails. Oke, coba ya saya coba scroll Iwet ya. Apakah Iwet sudah ada? Ini dia. Mana kok aku pencet orang lain? Bentar, aku salah pencet. Sorry. Biasa ya, nggak bisa. Iwet. Salah. Sorry. Sering nonton pagi-pagi sambil berangkat kerja, ya kayak lagi ngedengerin radio. Memang itu konsepnya. Kita kan 2 penyiar radio, ya. Sekarang berubah fungsi radionya. Kita siaran radionya kayak siaran radio tapi di TikTok gitu ya, Wet ya? Enggak. Kamu penyiar TVRI, bukan penyiar radio. Aku penyiar CCTV. Gue sebel banget ya. Lu perhatiin gak sih teman-teman, lihat cat ceiling gue itu belang-blonteng, Nek. Kenapa tuh? Jadi kan kemarin AC gue sempet bocor, terus gue perbaiki, terus dicat. Nggak sama. Jadi tiap kali gue live tuh gue perhatian gue ke situ, ngerti nggak lo? Ngerti. Gue paham banget sama perasaan lo. Gak usah berlebih. Selamat pagi. Hai. Aku hari ini mencoba siaran pakai tripod. Tripod baru? Baru beli? Iya, nemu. Iya, ternyata I have tripod. Jadi gue pakai lah hari ini. Iya, ini juga tripod gue gratisan. Jadi dari mana lo dapet? Aduh, long time ago, zaman gue baru mulai Twitter, I think gue nge-MC untuk Departemen Pendidikan Perhubungan gitu deh. Jadi mereka lagi kayak gue ngumpulin blogger-blogger, youtuber, terus jadi dikasih tripod, dikasih gitu-gitu, Nek. Terus ini apa namanya starter kit. Iya, terus gue pikir bisa gue pakai nih.
Pakai lah akhirnya ya. Lu tuh ini banget ya, itu lo banget tuh. Kayak punya satu tuh lo eman-eman terus gitu ya. Itu gue banget. Ya, lo tuh banyak tuh barang-barang yang oh my god, ini dari tahun 1999 masih ada gitu. Iya, iya. Itu Iya. emang lu nggak gitu ya? Gue tuh tipe orang yang open banget sama barang. Open. Coba kita tanya dulu. Teman-teman tahu nggak sih kata open tuh artinya apa ya? Setelah bersahaja, hadirlah open di tengah-tengah kita semua ya. Sebagai contoh ya, gue akan kasih lihat ya. Lo nggak pakai celana ya? Apa Lo pakai? nggak pakai celana ya? Oh pendek. Eman. Ini contoh ya. Gue tuh kan suka banget nulis di agenda. Agenda gue itu usianya udah 15 tahun. Ini tuh kado dari Angie waktu gue ulang tahun. Oh, waktu Angie masih kaya raya tuh ya berarti ya? Ya sekarang kan juga masih kaya raya, tapi kan definisi kaya raya kita kan seperti kita kemarin bahas sudah berbeda sama dulu, ya kan? Bener nggak sih? Aku bener nggak? Iya. Plus ya, gini. Banyak nggak di antara teman-teman yang memanfaatkan waktu liburan kemarin untuk decluttering? Coba gue tanya. Iya, Pak, pasti banyak. Tapi gue nggak tahu deh. Gini. Bisa jadi jawabannya tidak. Tapi teman-teman memang suka decluttering juga. Kenapa tidak? Karena liburan kemarin itu kan liburan Idul Fitri. Nature-nya kan pada keliling tuh, Bo. Iya kan? Karena Lebaran Idul Fitri tuh buat beberapa orang tuh bener-bener yang kayak keliling, Bo. Lo kebayang nggak? Lo bikin schedule bisa 5 hari loh keliling tuh. Oh iya. Iya, kan? Berarti mungkin untuk teman-teman nonis Iya, lah. nonis. Iya. Karena beberapa teman-teman gue, itu tuh memanfaatkan liburan kemarin yang nggak pergi kemana-mana di Jakarta, pas lagi nggak ada asisten rumah tangga di rumah, cuman bersama dengan orang tua. I do this too in my family. Kita decluttering barang-barang, ngosong-ngosongin laci, bongkar lemari. Terus gue ngajak ponakan gue untuk ngeberesin lemari buku mereka. Mereka itu kan punya kayak perpustakaan umum tuh, tempat mereka biasa menyumbangkan buku bacaan mereka ke satu tempat ini nih gitu. Iya. Terus gue bongkar lemari gue gitu. Dan it is amazing loh, bagaimana dalam rentang waktu 1 tahun aja kita tuh nyimpen barang banyak banget, Bo. Oh, iya benar. Itu istilahnya nesting ya, Bo ya? Iya, bersarang. Gue to be honest ya, gue lagi berpikir memang untuk declutter, di-nesting. Lo suka terpapar nggak sih sama konten di TikTok atau sosial media yang kayak you actually only need 3 shoes atau 5 shoes gitu in your life? Yes. Ya? Contoh shoes ya, ada beberapa teman-teman gue membagi cerita ini di storiesnya mereka. Itu adalah tanda konsumerisme. Kayak sepatu tuh sampai saking kelamaan itu sepatu nggak dipakai, sampai solnya itu sampai merutuli gitu, Web. Udah copot gitu ya? Iya, bentuknya masih bagus-bagus, tapi begitu dipakai ke gym pada merutuli. Terus gue tuh cuman komentar, gue komentar gini, kebanyakan sih lo belanja. Terus gue dicuekin, terus gue merasa, aduh kayaknya komentar gue ofensif ya. Well, itu memang ciri-ciri masyarakat modern kan? Iya banget, kayak nggak kuat banget nahan godaan belanja. Setuju. Wigra bilang zaman pandemi tuh pada getas sol sepatu. Itu dia istilahnya, getas. Yes. Benar. By the way, ada yang bilang tadi gini katanya, Mas Iwet matanya sembab banget. Iya, mata gue sembab banget. Tapi lo harus tahu kenapa gue sembab banget. Kenapa? Tadi malam gue nggak bisa tidur. Kenapa lu mikirin apa? Gue tadi malam ya mikirinnya udahlah ya, nggak usah diceritain. Tapi lo harus tahu mimpi gue, Bo.
gue kembali lagi tidur dengan mimpi banyak dan random-random. Yang paling random dari mimpi gue semalam dan masih gue ingat sampai gue bangun pagi adalah... Let me guess. Can I guess? Boleh dong. Oke. Ya. Jadi background story sedikit. Semalam Angie, Iwet dan saya itu pergi makan di restoran di SCBD Park namanya Esa. Iya. Menuju sambil makan malam kita ngobrol-ngobrol. Salah satu topik obrolan kami menjelang pulang adalah membahas salah satu rekan kita yang sakit kemudian meninggal. Iya, betul. Terus Angie dengan sangat jenius dan menyebalkannya sambil menunggu mobil, dia nanya, Bobo, di antara kita bertiga, siapa yang akan tutup usia duluan ya? Itu tuh pertanyaan itu kayak gini, bro. Yang satu pecah pembuluh darah di otak, yang satu dibuka dadanya. Gak lucu banget itu perempuan nanyanya ya. Itu kayak, bro. Terus gue sama Iwet cuman melotot gitu ke si Angie. Getir ya, getir. Habis sepatu getas ke pertanyaan getir. Ember. Gue sih kepikiran. Terus lo kepikiran itu? Wet? Enggak. Tapi balik lagi, gue yang mau gue ceritain kan adalah mimpinya. Jadi gue kan bilang ya, gue akhirnya bisa menikmati tidur nyenyak tuh adalah malam terakhir gue di Alila Manggis kan, di Bali kemarin. Setelah gue di Masas. Terus balik lagi nih, nyampe Jakarta, gue masih bisa tidur tuh. Masih enak tidur gue. Tadi malam, Bo, nggak bisa tidur lagi. Jadi mimpi banyak banget. Yang paling random adalah mimpinya. Lo mau nebak apa gue cerita aja nih? Lo kawin? Enggak. Itu mah keinginan. Oh, nightmare kata gue. Bangke. Nightmare buat pasangan lu. Oh iya, baik. Aduh, males gue tebak-tebakan apa? Langsung ya. Gue bikin konten apa Pak Prabowo, Bo. Hah? Random abis nggak? Random ya? Ya, random dan panjang loh mimpinya loh. Lu pindah paslon, say, dari Anies. Rekonsiliasi ternyata. Kontennya apa tuh kata Ben? Jogedan. Apa yang konten zaman sekarang itu yang begini-begini? Enggak gitu. Jadi ceritanya tuh ini sampai sedetail ini loh, Bo. Ceritanya adalah masih di Bali lokasinya. Abis itu kita kayak lagi makan entah breakfast entah lunch gitu ya, pokoknya siang terang gitu. Terus abis itu gue tuh sebenarnya lagi nungguin Luna. Lagi nungguin Luna mau ketemuan sama teman-teman Balinya dia. Si bapak itu lagi makan. Lagi makan sama anturasnya lah ya, rame ya, namanya juga kan capres ya kan. Rame gitu. Terus udah gitu entah gimana gue disuruh duduk sama dia, Bo. Di lantai. Enggak dong, anjir. Kirain. Ini kita ngomongin mimpi ya, jangan ada yang tersinggung loh. Iya, enggong gila. Bener-bener duduk gitu. Duduk terus ada apa namanya? Bukan tatap. Ya, tatap-tatapan mesra amat. Hadap-hadapan. Terus ngobrol apa. Luna datang terus drop sebentar. Dia mesti pergi lagi. Habis itu gue lanjutin lagi, gue pikir kan, oh dia tahu gue temennya Luna kali, dia mungkin pengen ngobrol sama Luna, lu tahu kan, kadang-kadang suka gitu kan. Terus, oh enggak, dia masih ngobrol sama gue. Habis itu terakhir gini, oke, saya harus pamit kan gitu gayanya dia ya. Terus dia ngeluarin handphone, tapi sebelum kita bikin konten dulu dong. Terus dia bikin konten, Bo. Hai guys, gitu. Itu ada yang komentar ya, katanya kalau mimpi pemimpin negara, mimpi bertemu atau bersama dengan pemimpin negara, tandanya lu akan dapat rezeki besar. Aduh, amin ya Allah. Oh ya? Katanya tuh tadi ada yang komentar. Oh gitu, ya udah amin lah, amin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi I found it really
random aja menurut gue kayak dan akrab gitu ngobrol, dia nanya gimana ini gimana itu gimana gitu. Lu tuh punya ketertarikan untuk terjun ke dunia politik gak sih sebenarnya, Iwet? Udah deh, buka-bukaan aja deh. Anjir. Nggak, gue nggak kepingin. Kalau emang iya, gue akan membina hubungan gue dengan lu dengan baik nih. Anjing. Lo bener-bener FWB ya, friends with benefit seada-adanya benefit ya. Loh iya dong, gue tuh FWB, friends with bapak. Lo tau nggak kemarin semalamnya temen gue baru kirimin gue berita di DM. CNN rilis berita Indonesia itu negara nomor 2 hasil survei tahun 2021 dengan jumlah sugar daddy paling banyak. Menarik ya. Padahal kenyataannya Indonesia itu bukan negara maju loh. Terus maksud lu siapa sugar daddy itu? Exactly. Bisa lu negara susah mau-maunya lu jadi sugar daddy itu, lu kok how dare you gitu maksud lo? Kayak pertanyaan gue nih, yang lu biayain tuh pakai apa? Halo. lu membiayai ani-ani dan anang-anang itu dengan apa gitu? Negara selatan, ya kan? Iya. Yes. Tapi anywho, coba cerita dulu dong, semalam itu kita pergi makan, pengalaman kuliner kita jarang-jarang loh makan di tempat yang fancy begitu. Tapi menarik ya, kita jadi nemuin sebuah fakta nih teman-teman. Jadi kan selama ini kita tahunya restoran tuh adalah casual restoran. Jadi paling atas fine dining, casual restoran, lalu kemudian kaki lima gitu lah ya, jajanan gitu, warung segala macam tuh di situ. Ternyata kita menemukan bahwa sekarang ini levelnya udah nggak 3 lagi, tapi levelnya tuh udah ada satu fine dining, upscale restoran, lalu kemudian casual, baru warung. Nah ternyata antara fine dining sama upscale restoran ada namanya casual luxury. I like that term. Casual luxury. Yes. Jadi tempat yang luxurious tapi dibungkusnya dengan kemasan yang casual. Betul. Coba contoh untuk teman-teman mendapatkan bayangan. Contoh tempat makan casual luxury itu restoran yang semalam kita makan di SCBD Park, restoran baru, restoran Indonesia namanya Esa. Betul, ya. Atau mungkin kalau teman-teman tahu di Sequoia Tower tuh ada restoran namanya August. Nah itu casual luxury. Jadi casual luxury itu dia seperti fine dining gitu ya, dengan bahan-bahan makanan yang top notch, yang bagus, yang dipilih, dimasak dengan teknik yang mumpuni, rasanya enak, biasanya dia punya beberapa course, the waiters are very attentive, dia menyediakan wine yang juga gak main-main gitu kan ya. Tapi gak intimidating kayak fine dining restoran. Ya. Lu bisa santai, ngobrolnya enak. Mungkin contoh fine dining tuh kayak Mosaic Restoran gitu ya. Gue belum pernah lo ke Mosaic Restoran. Enak sekali, kristalan tuh enak sekali. Ya gitu kayak kemarin Puyeng juga, makanan tuh kici-kici gitu. Ini kan ada yang nanya, makanannya kayak apa Kak? Contoh, nah kalau lu minta gue yang menjelaskan, ya pasti gue akan menggunakan terminologi makanan-makanan puyeng gitu ya, makanan puyeng yang didekorasi dengan bunga, makanannya cuma segede-gede nastar gitu, dengan kuah, dengan tumpukan apa gitu, yang mau makannya aja tuh lu bingung dan lu mesti tanya petuah dari yang maha kuasa nih, gue pakai sendoknya dari kanan ke kiri apa kiri ke kanan, atas ke bawah atau langsung gitu. Iya. Nah, yang menarik kalau casual luxury itu bahkan lu bisa makannya pakai tangan. It's free. Iya. Iya kan? Kemarin kan kita ada beberapa makanan yang langsung aja Mas pakai tangan aja langsung gitu. Kalau ditanya bos nanya, "Kenyang nggak Kak?" Kenyang banget. Iya. Kalau kemarin di Esa itu rupanya makanan Indonesia ya. Jadi makanan Indonesia yang apa tuh namanya Wet? Dia nyebutnya Indonesian Contemporary Cuisine. Iya, Indonesian Contemporary Cuisine. Dia apa tuh namanya? Apa tasting istilahnya kemarin?
Food tasting, ala food tasting. Ala food tasting. Shortnya ada 11 menu, longnya ada 16 menu. Short itu disajikan dalam waktu 2 jam, long ya 2,5 jam, 3 jam kali ya. Iya. Dikit-dikit tapi menunya banyak gitu. Nah Iya. kalau Elsa kemarin sih cocok tuh di lidah gue karena mungkin kebetulan kita comfort foodnya orang Indonesia, sukanya makanan Indonesia ya. Iya. Dan enak. Dan yang menarik adalah Elsa kemarin itu rupanya yang hosting kita yang menemani dan menjelaskan kita bukan cuman lo tahu kan restoran-restoran kayak gitu teman-teman ya. Jadi tiap kali course itu datang, chefnya datang, dia jelasin, dia ceritain gitu ya. Excitementnya sih kalau di gue ya, bertahan sampai di course ke-6 deh gitu. Setelah course ke-6 tuh gue yang gini, boleh dipersingkat nggak ceritanya? Dan kita udah 2 kali kayak gitu, Dave tetap sama mukanya. Gue udah gini. Nah, mulai bosen nih dia. Udah gitu kan, course pertama semua masih sibuk gitu. Ih lucu banget. Begitu course ke-6 tuh gini. Iya, tapi kita mesti ceritain kemarin yang jelasin kita our guide lah ya, quote unquote. Sekaligus juga owner dari Esa Restoran itu adalah Kevindra Sumantri. Mungkin teman-teman tahu di Netflix ada series Street Food Asia. Street Food Asia yang edisi Jogja, yang Indonesia. Nah, tuh Kevin tuh yang jadi hostnya. Bareng sama si orang bulenya. Nah, Kevin ini sebenarnya backgroundnya jurnalis, jadi dia memang tahu gitu tentang makanan-makanan ini. Gue malah kepikir sebenarnya kemarin tadi lupa gue tanyain, lucu kali ya kalau kita bikin culinary trip gitu bareng sama dia. Lu tuh memang inisiator ya, Wet ya. Lu tuh you love coming up with ideas for new project ya. Iya. Kayak new project excites me gitu. Iya, Ya, tapi kan seru loh. Dan dia pasti tahu kayak makanan-makanan yang warung-warung gitu juga tahu, tapi enak gitu. You know what you need? Since you have a lot of idea, lu tuh inisiator, lu tuh butuh tim yang nangkep-nangkepin dan membuat project-project lu itu sustainable. Jadi nggak cuman letupan jadi terus udah dari tim deh yang Butuh nggak timnya? Tapi anyway, boleh tuh. Maksudnya kita mulai dari kita aja yuk. Sebulan sekali deh kita bikin konten begitu. Kita explore, cobain restoran ala-ala Puyeng Jakarta gitu. Mau nggak? Iya, nggak cuma ala-ala Puyeng, Bo. Dia tuh bahkan pernah bikin buku tentang list bakmi enak di Jakarta loh. Oh, nah tapi kan kemarin lu bilang, nah Iwet bercanda nih teman-teman. Kemarin kan kita bilang ya, yang seru itu adalah hidup otentik, hidup apa adanya aja gitu ya. Nah. Iwet kemarin cerita di mobil ke kita, kalau Wangsit kan dikenal sebagai tempat humble, Wangsit Firmantika. Ya. Kata Iwet, gue mah nggak suka tempat humble, gue mah nggak suka tuh tempat-tempat sederhana gitu. Ini jujur ya si Iwet bilang gitu. Gue mah sukanya adalah tempat-tempat luxurious, tempat-tempat mewah, karena dia adalah pengabdi Kemewahan. Tapi enggak, gue ralat sedikit. Justru sebenarnya gue tuh kenapa mencetuskan si pengabdi kemewahan itu, karena Wangsit udah ambil tempat humble itu. Kan kalau misalnya gue going there, beneran. Ya gue juga akui suka. aja. Lu juga nggak suka makan di tempat humble. Yang suka makan di tempat humble tuh gue. Gue tuh makanan tradisional ya. Lu tuh emang pengabdi kemewahan. Lu tuh harus ada server, harus ada butler. Lu tuh menikmati kan makan kayak semalam gitu. Yang kerupuknya aja diceritain. Ini tuna dari Ambon. Tunanya itu di dry age selama 6 bulan. Apa yang dilakukan kepada ikan tunanya? Jadi tunanya dicuekin di dalam freezer. Tidak bertemu orang dan ikan-ikan lain. Gue gini, ya Allah kesian amat tuh tuna. Nggak freezer, chill temperature, ditarik airnya sehingga kadar air menyusut hingga kulitnya menjadi crispy, kemudian dimasak dengan teknik pan sear sebentar aja, dan itu kemudian akan membuatnya langsung matang sempurna.
Udah, makanya udah lu tuh pengabdi kemewahan. Udah kita bikin konten sebulan sekali, cari tempat-tempat yang mewah aja. Kan lu emang sukanya gitu. Terus apa istilah daging yang dibikin menderita itu? Iya, sufi. Jadi I learned this last night ya. Gue sih belaga ngerti aja tuh dengar si Kevin ngomong. Next course we have is a sufi beef. Dalam hati gue gini, sufi beef, diapain tuh dagingnya ya? Terus Iwan tanya, Kevin, what do you mean by sufi? Nah, sufi adalah, jadi ini gue kasih tahu ya guys, gue tuh makan daging, menurut gue belum pernah makan daging seenak ini. Kenapa? Karena dia itu medium well, medium well, nggak well done, jadi masih agak pink, tapi dagingnya tuh bisa disuwir. Terus gue bingung, kok ini bisa disuwir? Ternyata jawabannya pakai teknik sous vide. Jadi teknik ini adalah si daging ini dimasak dengan pressure. Ya, jadi kalau lu nih manusia 1.300 orang yang lagi nonton, lu kerap mengalami pressure atau tekanan, lu bisa jadi daging sous vide. Ya, kalau lu cubit nih daging lo, suwir dia. Paham lo semua? Hah? Semalam ketika Kevin, the owner of the restaurant, menjelaskan sous vide itu, jadi dagingnya itu dikasih pressure. Gua main gini. Oke, kita di kantor ya, Nek. Tapi enak sekali itu daging. Daging itu enak sekali. Iya bener, daging stres. Betul, daging stres dia tuh. Ya. Nah, kayak kita karyawan kantor, kita nih daging sous vide. Ya, kalau lu keseringan, lu cubit gini, suwir daging lo. Copot ya. Tapi enak karena gue tuh kemarin kenapa gue suka sama Esa restoran itu, nengok sini, jangan buang muka, bawa gue malu. Gue, lu perhatiin gak sih kemarin ada satu course tuh yang gue sama Angie kebablasan. Itu kan jadi rupanya tata-tataannya adalah hidangannya ditaruh di meja, chefnya datang, chefnya ngejelasin, baru kita boleh makan. Gue di course keberapa gitu, ditaruh di meja, gue sama Angie udah saking keasikan ngobrol, kita langsung sendok, kita masukin ke mulut, baru chefnya datang. Terus gue sama Angie gini, ya Allah belum dijelasin. Terus kita gini, nah gue kalau kayak gitu-gituan tertib tuh guys. Gue tuh bener kayak oke, I want to know the story of this cuisine gitu. untung kita nggak ditendang loh, Nek, semalam. Tapi itulah untungnya si casual luxury itu. Jadi memang benar-benar is very casual, dan Kevin itu juga ngeliat kita ketawa-tawa gitu. Bener yang kayak ya mungkin juga dalam hati dia gini, kampung anjing. Ampun. But it's a very good experience menurut gue. Maksud gue kayak kadang-kadang ya nggak perlu sering-sering, karena juga memang itu kan tidak murah ya. Kayak short courses itu aja tuh sekitar 900 ribuan plus. Right. Terus kalau yang 16 tuh I think it's around 1.5. Oh ya. Kira-kira lah 1.5 tuh mungkin 1.8. Nah, Arkiana Puja, Namas Dining. Namas itu udah fine dining. Nah, itu bentuknya udah kekes tuh kalau udah fine dining. Ngomongnya pelan yang gitu. Nah, oh, this is really good. Oh, amazing. Itu sih orang-orang kayak kita tuh nggak bisa di situ ya. Ingat nggak kita pernah diusir dari sebuah hotel karena terlalu berisik? Bener. Padahal tuh di kamar loh. That's even worse. Aduh, kayaknya gue nggak bisa deh kalau ke fine dining. Jadi kan di atasnya tuh apa? Jadi fine casual, dining upscale. Fine dining upscale, di tengahnya ada casual luxury itu. Iya, terus di mobil si Iwet nanya, kok lo banyak diem malam ini? Gue takut diusir, bukan?
Terus yang waktu kita makan di Flying Fish itu kan, lu inget nggak? Kan itu Iya. chefnya juga kayak gitu ya, omakase masakin gitu. Gue makan, dia apalah gitu, ada salah satu course-nya, gue ngambilnya pakai sumpit. Terus tiba-tiba palanya udah di sini. For that one, I recommend you to use your finger. Dalam hati gue gini, deket banget muka lu anjrit. Gue gini, oke. By the way, tadi ada yang bilang August itu masih casual. Enggak. August itu enggak casual. Casual luxury. Ya, Jadi dia in between fine dining sama casual sama upscale. Jadi masih di atasnya casual. Masih di atas casual jauh dia. jadi kalau analisanya Kevin, mungkin ini teman-teman yang nonton banyak yang lebih pintar dari kita berdua yang lebih bisa appreciate kayak begitu. Fine dining itu udah mulai ditinggalkan di kota-kota besar. Orang udah mulai bosan kayaknya dengan fine dining. Makanya di bawahnya fine dining tadinya tuh ada upscale restoran. Upscale tuh juga dianggap kayak kurang gitu, kurang memenuhi. People still need sesuatu yang baru. Makanya in between fine dining sama upscale restoran itu hadirlah casual luxury kayak si Esa, kayak si August, itu tuh upscale casual luxury gitu. Kalau upscale itu contohnya kayak Roma, The Italian Restaurant tuh itu upscale. Terus kemudian Union itu upscale. Jadi udah sampai situ aja nanyanya ya Dave ya. Jadi restoran-restoran yang akan lo tanyain kayak Solaria, Pepper Lunch gitu, not even on the list, darling. tapi lo bener loh. Gue sebenarnya gini, I don't mind eating di makan di tempat humble gitu ya, humble places gitu nggak, I don't mind. Tapi kalau bisa dibawa pulang kenapa enggak? Sampai kemarin kejadian waktu di Bali. Jadi rupanya di daerah Karangasem tuh ada 2 menu yang jadi idolanya dan juga jadi jagoannya warga Karangasem. Satu itu adalah pepes dan sate ikan mak ribu nyebutnya, mak ribu. Itu dekat hotel. Satu lagi adalah belayang. Jadi belayang itu sebenarnya kayak lontong opor gitu, Bo. Jadi ketupat, cuman kalau di Bali kan nggak ada lontong, adanya tipat kan alias ketupat. Ketupat dipotong-potong, disiram pakai kuah kare, lalu kemudian ayamnya tuh disuir dulu, baru digeprek, baru ditaruh di atas itu, dikasih kering kentang, tempe, segala macam gitu. Itu gue belum coba. Nah tapi si sate mek ribu ini, gue sempat yang kayak aku mau menjadi Dora the Explorer hari ini, bawa backpack, pakai sepeda, kan hotel ada sepeda ya, bisa sewa, bisa pinjem kan, pakai sepeda, aku pakai Google Maps-ku, aku cari mek ribu. Begitu gue nyampe sana, kok banyak anjing di dalam tempatnya, kok tempatnya gelap kayak lembab, kayaknya tempat duduknya ada lumutnya tuh ya. Terus gue lihat gitu ya. Apa yang gue lakukan? Gue balik kanan, gue datang ke hotel, gue bilang gini, pepes mek ribu tuh enak sekali ya. Enak pak, itu juara di sini. Wah coba lah jualan lah ya tuh si mas-mas concierge. Terus gue gini, bisa nggak dibawa ke sini? Nah, itu juga ya. Ini tanpa bermaksud mendiskreditkan sesuatu ya. Yeah. Gue juga nggak suka Iwet. We learn something about lighting restoran. Gue mau bilang ini, gue tuh juga nggak suka makan di restoran yang gelap. Iya kan? Gue Iya kan? I hate it. Iya. Sama. Dan ternyata Kevin semalam menjelaskan, rupanya lighting restoran yang dim atau temaram atau gelap itu tuh biasanya restoran yang upscale sama apa tuh Fine dining. Fine dining sama upscale. Jadi kalau casual luxury itu semi terang. Ya. Jadi lu masih bisa lihat orang satu sama lain. Jadi kalau udah gelap itu biasanya tuh formal. Betul. Intimidating. Iya, gue nggak suka tuh. Iya. Tapi ini mek ribu bukan fine dining ya. Gelap tuh karena memang gelap. Nah, gue juga kalau pergi ke daerah, misalnya kayak ke Jogja, ke Bali, yang tradisional etnik gitu, gue juga nggak suka makan di tempat yang gelap-gelap gitu. Iya kan? Makanya terus akhirnya gue gue bilang bawa aja ke hotel, datang tuh makanan. Ini kan tempatnya udah tutup, nggak apa-apa gue ceritain kali ya. Apa tuh?
Pengalaman gue ulang tahun di restoran. Ini di Menteng. Dekatnya 115. Aduh, jalan apa itu ya? Oh, gue tahu. Umar. Bukan. Iya. Mokhtar Kusuma Atmaja. Ya, dulu di situ ada restoran di Hook gitu, ada restoran Oh, gue Thailand. tahu Thailand. Oh my god, itu enak tapi gelap sekali restoran itu. Oh my god. Jadi, sahabat gue waktu itu ulang tahun di situ. Ya. Oke. Terus dia undang kita lah makan malam. Ya, udah di tempat gelap makannya makan malam. I hate it. Jadi gue udah agitated aja sepanjang acara gitu kan. Terus biasa dong, itu zaman Twitter baru-baru aneh. Abis selesai makan malam, temen gue desainer, ya jadi dengan dress code gelap kan. Foto dong, foto rame-rame. Kita foto lah di belakang meja, lukisan, ada dengan hiasan patung-patung gitu, 2 bersap. Jadi 1 sap pertama duduk, jadi ada yang duduk gitu ya, 5 orang di belakang, 6 orang di belakang. Nah, gue di belakang, ya. Terus rapat-rapat nih, oke? Rapat-rapat nih, ya. Oke. Fotonya masih pakai kamera digital cekep gitu loh, lo tau dong. Handphone kayaknya belum zaman yang foto bagus. Oke, zaman BlackBerry. Lo tahu, sampai di rumah temen gue nelfon gue gini, Nek, tadi kan lu foto di situ tuh di belakang ya? Iya. Rapat nggak sih kali? Lu tuh rapat nggak sih foto? Gue gini, rapat. Di samping gue siapalah gue lupa. Rapat, Bo. Kenapa emang? Gue bilang gitu. Jelek ya fotonya. Karena gue tahu temen gue OCD kayak lo. Jelek ya Nek fotonya ya. Karena kan gue yang paling nggak pedulian. Jelek ya Bo fotonya. Karena di samping lu itu ada rongganya, Dave. Gue gini, jadi di belakang kan kita berenam nih ya, berenam. Jadi tuh kayak di samping gue tuh kayak foto bertujuh gitu loh, Iwet. Ada space-nya. Tapi ada orangnya berwujud. Ada patung. Tiba-tiba muncul. Memang itu patung ada di situ di belakang gue, Wet, pas foto. Tapi pas foto tuh gue tuh di depan si patung. Get it? Tapi di fotonya gue tuh geser, jadi patungnya yang kelihatan. Wah. Sorry ya, tanpa bermaksud untuk kemudian jadi membuat cerita lu tidak menarik. Itu restoran Thailand udah tutup. Iya. Tapi kemudian buka lagi loh dalam nama lain. Hell no. Itu masih ada loh restorannya sekarang. Gedung itu masih ada dan difungsikan sebagai restoran dengan merek lain. Tapi mungkin kan tata-tataannya udah beda ya. Itu sebabnya, that is so why, what I'm trying to say is that is so why gue nggak suka makan di tempat gelap. Iya. Yang punya restoran itu temen dekatnya temen lo loh. Apa sih restorannya, Nek? Gue nggak mau bilang. Tapi kayaknya makanannya enak ya di situ ya. Anyway. Untungnya restoran Esa kemarin terang. Makanya gue bilang sama Kevin, waktu Kevin bilang kita pengen gelapin sedikit, jangan Kevin. Tapi cuman yang kita duduk kemarin itu udah paling pas tataan lampunya. Justru yang di seberang kita yang mau dimming di dim sedikit lampunya. Gitu. Lucu ya, aku tuh I'm not a foodie, tapi gue seneng punya temen yang punya different experience dan juga different taste gitu, kayak Iwet. Iwet is definitely a foodie. Terus tadi ada temen gue tuh Dedi Effendi. Dedi tuh juga foodie tuh, dia tuh suka sekali coba-cobain restoran dan he can really appreciate the finest things in foods gitu. Gue sih menikmati aja. Ada Marcel. Marcel, jangan disebut. Kan tempatnya udah tutup, Nek. Ya kan, gue udah bilang tadi masih buka sekarang dengan nama baru.
Gitu. Marcel melenggang lo ke Senayan lo. Bukan Plaza Senayan, bukan Senayan City ya. Hah? Oh, Anggota Dewan. Pak Dewan. Iya, Pak Dewan dia sekarang tuh. Marcel, aku FWB. Anjing. Fansip Bapak. Pengen loh punya teman anggota Dewan. Gue tuh berharap Iwet jadi anggota Dewan, tapi nobody would pick him. Mungkin vote kali ya, bahasanya bukan pick. Kalau pick tuh kayak diambil gini nih. Ngaku penulis. Masih banyak tugas di musik tuh. Nanti kita dukung perjalanannya. Oh, seperti itu. Baik, benar. Oh. Terus kemarin tuh apalagi yang menarik ya? Ya, Esa Restoran itu menarik. Dan gue jadi kepikir, balik lagi gue nih si keidean. Bikin food club lucu kali ya. You and your project. Also, gue tuh kan udah kelamaan nggak keluar rumah ya, dan gue udah kelamaan nggak bawa mobil. I just found out yesterday, waktu kita masuk SCBD Park, Angie nanya ke Cabi, supirnya Iwet. Dia nanya gini, Cabi, lo nggak berencana parkir di sini dong? Terus gue tuh bilang gini ke Angie, aduh Angie udah lah ya, supirnya Iwet mau parkir di mana nggak usah dipusingin, kenapa sih lo? Terus kata si Angie gini, lo tau nggak SCBD Park itu parkirnya mahal sekali. Terus gue bilang gini, emang seberapa mahal? Coba lo tebak. I just found out yesterday, 1 jamnya 100.000 rupiah. Sorry, bukan 1 jam. Hah? Lo masukin mobil lo untuk buka konnya, itu 100.000. Nanti begitu lo keluar akan dihitung lagi ada jam-jamannya. What? So 100k is only to save the space. Bentar, gue buang sampah. Bentar. 100.000 cuma buat buka kon itu, dan itu bukan vale loh. No, only to save your space. Gila ya, tapi untuk mobil listrik gratis katanya. Yes, betul. Untuk mobil listrik tapi gratis. Tapi Terus kalau vale kata Deka cuma 50.000 Iwat. enggak. Oh, 100.000 juga. Ya. Gila, mahal sekali loh. I think now it is by far the most expensive parking lot in Jakarta, nggak sih? Kurang lebih begitu. Itu lumayan santer tuh, jadi kayak gila mahal banget parkir di SCBD. Makanya biasanya orang kalau ke sana tuh parkirnya mereka nyediain tempat parkir lot something, lot 17 apa lot berapa gitu. Kok tuh katanya, masa sih Kak semahal itu? Kalau nggak percaya coba deh. Gue juga semalam orang gue sampai mau buka kaca, terus gue dicegah sama Angie sama Iwat. Gue mau buka kaca, gue mau ngomel-ngomel sama tukang parkir. Gue mau bilang gini, Bapak jangan belagu deh. Saya mau parkir di sini, saya anak lama. Saya tuh udah main ke tempat ini dari zaman tempat ini masih kampung Tenda Semanggi. Lu lagu lu sekarang SCBD parkir mahal banget. Gue pengen begitu. Gue dicegah sama si Angie. Lo tahu ya guys, teman-teman gue tuh brutal. Kalau ada sesuatu yang mereka tidak suka tuh bukannya dipendem dulu, enggak. Langsung diomongin saat itu juga. Iya, pantas nggak ada yang parkir di situ. Gue pikir, Iya. kok sepi banget tempat ini. Iya. Terus geblek kan ya, kan udah lewat tuh. Kita kan lewatin titik temu. Mungkin lo tahu titik temu kan ada parkiran di situ kan, titik temu. Terus kita di drop. Abis itu jalan dong mau bukan di drop. Kita mau pindah tempat drop off-nya. Ngelewatin satu tempat di mana banyak motor-motor. Terus si Dave nanya gini, ini motor-motor bayar 100.000. Terus gue bilang gini, showroom dong itu anjing. Ya mana gue tahu itu showroom. Gue cuma lihat tuh motor-motor. Kan lu baru kasih tahu parkir di sini 100.000 Nek. Terus gue lihat itu motor-motor berjejer, gue gini, lah itu motor-motor bayar 100.000 sanggup. Showroom motor listrik di kata parkiran. Oh, itu motor listrik ya. Alfa, motor listrik Alfa. Kita kayaknya udah waktunya Dewet punya mobil listrik atau motor listrik, Wet. Yuk. Setuju nggak lo? Gue pengen deh. Bayar pakai apa ya tapi ya?
Gue kalau coba kita berandai-andai ya, karena kemarin, aduh teman-teman gue tuh kan burjuah sekali ya. Kemarin teman gue yang namanya Karen Delano itu ya, kan pulang gereja kita ngumpul minggu lalu sih di apartemennya dia. Terus lagi sambil ngobrol gitu, dia lagi ngobrol sama adik gue, terus dia lagi sibuk gitu, gini gue nih. Lu diajak ngobrol, mata lu di handphone melulu. Tunggu, gue lagi transfer. Ngapain sih? Gue lagi beli mobil listrik. Gue langsung gini, ih mewah banget sih pulang gereja lagi ngobrol over coffee beli mobil listrik. Makanya lu beli dong. Terus gue bilang, lu beli apa Nek? Karena di kepala gue mobil listrik itu cuman ada Wuling sama Iconix. Mobilnya dia Iconix. Ioniq. Terus gue bilang, nah kan gue tuh pengen Wuling yang kecil gitu yang kayak bajai. Terus dia bilang enggak, dia nggak beli itu, dia ada satu GWS. Gue gini, hah? Kok kayak gerakan cepat sembuh ya? GWS. Get well soon anjir. Iya, mereknya gitu, apa ya kok? Ini bukan GWS deh. GWM kali. GBU, God bless you. Bukan. Ada. Gini. Mobil, oke, ada satu kalau yang premium tuh namanya mobil Cina. GWM. BYD. Nah, tapi GWM itu belum ngeluarin mobil listriknya. Yang udah ngeluarin mobil listrik BYD. BYD, betul. Oh, iya gitu-gitu deh. Iya, bukan GWS, bukan. Itu get well soon. Gerakan cepat, anjir. Gerakan cepat sembuh, capek banget. Iya gitu deh, mobil-mobil disingkat gitu. Tapi katanya listrik. Terus katanya lebih mahal dari Wuling yang gue pengen. Betul. Oh, itu BMW. Bukan. Atau pokoknya gitu. Pokoknya anyway, what I'm trying to say is teman-teman gue udah mulai meninggalkan mobil-mobil bensinnya dan bergerak ke listrik. Nah, gue pengen, ayo dong Wet, lu juga Wet. Gue tapi kalau misalnya ditanya ya pingin mobil listrik apa, gue pinginnya BMW, Bo. Emang BMW ada listriknya juga, Nek? Ada. Bagus sekali. Mahal ya, Bo? Mahal. Tapi gagah banget. Lu pokoknya langsung ganteng deh keluar dari situ. Oke. Gue pengennya Wuling tetap. Lu Wuling tetap ya? Warna pink pasti lo beli ya. Makanya teman si Karen bilang gini, lu tuh ya kenapa sih cuman mimpi aja maunya cetek banget, mimpi aja lu pengennya bajai. Gue gini, Bo, tapi cute loh, Wuling is very cute loh. Lu udah lihat belum Wuling yang baru yang warnanya mochaccino? Iya udah. Tapi aku kalau nggak Mercedes aku pingin nih kalau topnya ya, pertama Mercedes, BMW, baru Ioniq. Oh iya, gue cita-cita gue itu. Lu tau nggak Ioniq itu berapa harganya? 500 juta. 900, Bo. Oh, Ioniq 6 tuh segitu. Oh, mahal juga tuh mobilnya Dian ya? Mahal. Enggak, Dian Ioniq 5. Oh, nggak semahal itu. Iya, masih mahal juga, di atas 600 masih. Oh, kalau si GWD itu tadi? Aduh. BYD itu berapa? 600-an deh kayaknya. Oh, Wuling cuma 300, Nek. Iya sih. Tapi kayaknya aku nggak lanjutin. Nah, pertanyaan gue adalah, kan sekarang mobil listrik itu bebas ganjil genap. Betul. Apa jadinya, ini sebuah diskusi terbuka ya, apa jadinya kalau sudah semakin banyak orang Jakarta yang menggunakan mobil listrik? Akankah tetap free ganjil genap? Atau mendadak kalau udah banyak mobil listrik yang dipakai, akhirnya free donat Jeko? Mau resign dong. Orang kalau resign kan biasanya bawa donat Jeko ya. Kalau udah banyak, aturannya diubah sih kayaknya. ya kan? Iya. Tapi menurut gue masih jauh loh menuju ke sana. Menuju ke mana? Menuju ke tergantikan semua mobil biasa bensin dengan mobil berbahan bakar fosil alias BBM dengan mobil listrik. Oh, BBM itu disebut berbahan bakar fosil. Iya.
Oh, iya iya. Ngecharge-nya masih susah. Tapi kan di kayak di Shell tuh tempat itu gue tuh juga udah ada kok colokannya. Dave itu kan tinggal di apartemen mewah guys. Proper colokan dari mobil listriknya. Di tempat lu juga pasti udah ada, Nek. Ada, tapi kan gue mau nge-mocking lo aja. Syaul. Udah makin banyak. Makanya gue tuh semakin tergerak gitu melihat tetangga-tetangga gue juga udah mulai banyak gitu. Jadi gue nunggu aja. Mungkin kayaknya tahun depan deh gue mulai mau KPR-in. Iya. Iya. Tapi menarik, ini tadi ada yang bilang gini. Ini menarik menurut gue. Prita Sari Tarigan. Oke, pakai mobil listrik gitu ya. Masalahnya listrik kita kan masih bahan bakar fosil. Oh, jadi sama aja dong. Jadi gini, mobil listriknya iya, udah pakai apa sih namanya tuh baterai apalah segala macam, lo di charge dong, ya kan? Sementara pembangkit listriknya kita masih kebanyakan adalah tenaga uap (PLTU). Oh iya, jadi sebetulnya secara ideologi sama aja, Jack. Betul. Dan lo tahu kan yang bikin Jakarta itu polusinya tinggi sekali adalah bukan kendaraan, ya kendaraan iya. Pabrik. Bukan. Ani-ani. Ya kalau sampai ani-ani bikin polusi sih, ani-ani tuh bikin masalah rumah tangga, bukan bikin masalah polusi. Pokoknya kalau udah mentok nggak tahu masalah apa solusinya, just blame on ani-ani lah, lebih gampang. PLTU, Bo. PLTU. Oh, justru sebetulnya listrik. Jadi kalau lo ingat kemarin kan ada yang ibu batik Marunda itu kemarin drop komen di live kita. Itu tempat tinggalnya di Marunda itu kalau lo giniin barang, itu hitam. Masa? Their kualitas hidup mereka, nafas mereka di sana the worst. Masa, Bo? Jadi memang ditaruhnya tuh kayak di lepas pantai gitu PLTU-nya. Nah itu yang kemudian dibawa angin. Oh wow. Si cerobong asapnya itu. Nah itu kalau misalnya lagi kacau anginnya ke arah Jakarta, udah bubar kita. Lo kebayang dong yang tinggal di daerah situ kayak apa? Ya. Makanya tapi ya, kalau lo perhatiin ya masalah kita nih yang orang yang tinggal di kota besar ya, ISPA, infeksi saluran pernafasan akut itu sering banget kan? Iya. Kayak kita aja nih lihat. True. Makanya kemarin tuh waktu di Bali kayak kualitas kulit gue membaik, nafas gue bersih. Aduh. Jadi sebetulnya, jadi gimana dong? Pindah nggak nih kita ke mobil listrik kalau ternyata sia-sia belaka? Ya nggak apa-apa. Kalau mau beli mah beli aja. Yang penting kan ganjil genap lo bisa teratasi. Oh, jadi sebetulnya orang-orang sekarang tuh pindah ke listrik gara-gara ganjil genap aja. Betul. Sorry, gue ralat, bukan akut. ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Emang pernafasan ada pernafasan bawah? Ada Nggak top, tahu, ada Kak. bottom. Macam homipet pernafasan tuh. Gue nanya bener. Ada top, ada bottom. Akut. Oh, Atas. oh iya, bawah paru-paru. Gimana sih lo belajar biologi nggak sih, botak? Maaf deh, aku kan hanya manusia biasa yang nggak tahu semua hal di dunia ini. Iya, makanya kita tuh harus berpikir dua kali sebelum kita jump into some new trends kayak sekarang gitu ya. Semua orang, iya listrik. Ya dipikirin dengan benar gitu loh, Nek. Beneran. Ya, lu tuh menyumbang sesuatu pada perkembangan dan perbaikan lingkungan. Asli. Makanya kan sebenarnya kalau misalnya memang lo bener-bener true gitu ya, kayak eco warrior gitulah kita sebut ya, lo memang mau save energy, whatever itu istilahnya. Nomor 1, pasang panel surya. Lo udah nggak lagi pakai listrik. Ya kan? Terus kemudian ketika lo menggunakan listrik, lo udah lebih aware, lebih mindful. Tadi ada yang komplain, Kak Iwet lampunya nyala banyak banget. Iya. Ini soalnya lagi siaran. Kalau misalnya nanti habis siaran gue matiin lampunya. Iya betul. Iya kan? Aku suka itu, Iwet. Aku suka itu. Karena kan tadi lu bilang sebetulnya yang menyebabkan polusi kita itu PLTU. Iya kan? Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah menghemat penggunaan listrik
di lingkungan dan di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Lampu kalau nggak dipakai, ruangan tidak berpenghuni, matiin gitu. Betul. Gue sih mengakui ya, kalau gue ada di dalam ruangan, gue sukanya terang. Tapi Iya. kalau ruangan itu nggak ada orangnya, gue pasti matiin gitu. Betul. Iya kan? Itu the smallest step yang bisa kita lakukan lah gitu. Iya. Sama sebenarnya kalau gue tuh yang masih sulit adalah AC. Gue nggak tahan panas soalnya kan. AC tuh gue masih kayak nyala lama kalau gue di rumah. Gue biasanya suka gue buka kalau pagi gitu ya. Terus nanti begitu gue lagi siap-siap, gue nyalain lagi AC-nya. Nah itu kan juga sebenarnya not really good. Iya, kata Didi gini, berarti kalau restoran konsepnya gelap-gelap itu membantu lingkungan ya Kak? Enggak. Suka ini ya. Ini nih gara-gara lu yang suka asbun, jadi juga penonton kita tuh asbun ngikut. Kalau gua mah nggak asbun, emang itu yang muncul. Gimana dong? Ya lu bunyiin. Ya kalau nggak dibunyiin terus jadi jerawat di punggung, gila lo. Performa menurun nanti ya kalau ada jerawat di punggung ya. Kembali ke pertanyaannya Mbak Angie ya. Iya. Kita akan tutup dengan itu. Emang kalau udah semakin tua tuh ya, semakin berumur, si Angie tuh gini, enggak Bo, kita harus pikirin Bo, siapa di antara kita yang akan check out duluan gitu. Lo akan sedih nggak kalau gue check out? Terus lu Wet, kalau gue kata si Iwet, lu belum tentu lu, siapa tahu gue check out duluan. Lu sedih nggak kalau gue check out duluan? Ya sedih lah. Terus gue bilang, ya gue tergantung kadar kedekatan lah, walaupun kita tuh suka berantem, tapi kalau salah satu check out duluan pasti kita akan sedih lah, ya nggak sih Nek? Iya. Gue menutup dengan emang udah ya, kita tuh bentar lagi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi kita tuh setengah abad ya. Yang diomongin tuh kayak gini-gini nih Shay. Ya Shay? Sebel banget. Gue kayak ini ada topik lain apa ya bangke. Kalau lo ngumpulnya sama anak umur 20-an gitu ya, mau kawinan di mana? Kawinan di Bermuda, di desa Itali, Hotel mulia gitu ya. beli tas Chanel limited edition gitu. Udahlah, kalau udah setengah abad tuh terala inang. Mau dikremasi apa ditaro di tanah gitu. But I find it healthy, you know. Yeah. Talking about that, membuat kita jadi lebih mengappreciate apa yang kita punya. Waking up in the morning, kita masih bisa bernafas dan hidup. Tapi ada satu hal sebenarnya. Lu udah mulai beli belum sih petak 1x2 meter? Belum, kayaknya gue mau kremasi. Lu mau kremasi? Kenapa? Ringkes ya? Dibuang di laut loh. Oh, ya masa mau dibuang di Plaza Indonesia, where I used to be? Where I want to be, bukan where I used to be. Sambil dinyanyiin lagunya Madonna, It used to be my playground. Ya orang Plaza Indonesia-nya komplain kali. Terus nanti dimakan sama ikan yang di dry age tadi. Terus lo menyatu sama badan gue. Belum gue pikirin sih, Say. Boleh pikirinnya satu langkah demi selangkah ya, boleh ya? Boleh. Lo kremasi tuh ya? Emang lu udah mulai beli? Belum sih, lagi mikir, malah gue jadi kayak, oh iya ya gitu. Udah makin susah loh. Iya kan? Mesti ke pinggir kan kita jadinya kan? San Diego Hills maksud lo? Iya. Ringan ya, pembicaraan masa depan ini dibahas dengan sangat ringan di sini ya, kayak very casual gitu ya. Iya. Gak apa-apa, supaya kita semakin menghargai hidup. Setiap hari itu usia kita cuma 24 jam, guys. Iya, benar. Make use of today. Itu tuh nggak bisa disimpan di guci, ditaruh di rumah gitu ya, nggak ya? Ada, kalau kemarin tuh di Grand Heaven gitu lu bisa sewa sih, Wet. Ada kayak deposit box gitu. Tapi tempat sewanya juga mahal. Ngapain? Iya sih, buang aja ya. Dilarung aja. Dilarung sih, benar.
Tapi kayaknya sekarang juga udah nggak boleh sembarangan kan lu buang ke laut karena kan mengotori ya. Oh iya. Oh. Jadi Abu kremasi. Oh, kata Adi abu kremasi nggak boleh dibawa ke rumah. Kenapa lu mau sewa-sewain rumah lu mau tampung abu-abu kremasi orang? Bisnis baru tuh, say. sebuah ide, hashtag sebuah ide. Bego lu, sebel gue. Kenapa nggak boleh dibawa ke rumah? Boleh selangkah demi selangkah ya kita pikirinnya. Sampai di cita-cita mau ditanam atau dibakar aja udah cukup deh buat gue. Kejauhan. Habis itu mau dilarung mau diapain? Bad luck kata Adi. Oke. Oh, bad luck. Ya, Ini teman-teman, what are you planning to do? Biasalah hari-hari. Semoga teman-teman hari ini menyenangkan ya kerjanya, kantornya. Yes. Hargai keceriaan yang terjadi hari ini. 24 jam kita punya untuk berkarya dan berbagi tawa canda. Enjoy today. I'll see you tomorrow. Blessings Bye. everyone. Mwah.